Apa sih Betul. mungkin nanti konsepnya sendiri apakah sama dengan festival sebelumnya atau seperti apa? Kalau konsepnya mungkin ya kurang lebih ya mungkin ada tambahan-tambahan Pasti beberapa ada ya, tambahan tambahan-tambahan beberapa. Cuman konsepnya ya kurang lebih sama, nostalgia. Jadi ada beberapa lagu yang saya bawakan, nanti beberapa lagu yang Semi juga bawakan waktu di zaman-zaman dia. Ya. Kita juga ada duet, kayak gitu-gitulah ya. Ada Kita menginginkan kan nostalgia, Yap. kita kasih. Betul. Ada berapa lagu yang akan dibawakan? Tergantung durasi sih ya, kurang lebih ya kalau satu jam event ya mungkin sekitar 12 lagu lah. Mas Bugeng yang kemarin sempat ada warning Dari- warning apa nih? Warning apa? warning Warning apa apa nih? ya? Melarang karya dari penciptanya gini gimana? Gimana Mas? Dari Gini, Mas sendiri. sebenarnya kita kan udah sempat jawab di Instagram ya. Jadi sebenarnya kita mungkin bisa jawab nggak keluar dari koridor itu ya. Maksudnya di situ kan kita menjelaskan bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia yang baik. Maksudnya kita mengikuti undang-undang yang hukum yang sudah ada dan kita sudah jalankan selama ini dengan maksimal, dengan upaya maksimal kita. Ya sekarang ketika ada timbul larangan dan sebagainya, ya kita saat ini ya tetap menjalankan sesuai dengan yang koridor hukum yang ada aja gitu. Kita sudah menyerahkan kuasa hukum kami. Ya betul. Kalau menanyakan lebih lanjut, lebih baik ke kuasa hukum kami. Ya seperti itu. Berarti sejauh ini masih dinyanyikan juga kalau misalnya di konser itu ya Mas ya? Sementara ini masih kita bawakan lagu-lagunya dan kita juga dari di sini kita juga mengklarifikasi kita nggak pernah mengakui bahwa lagu itu ciptaan kita ya. Itu lagu memang benar-benar ciptaan dari sahabat kita dan kita hanya menggunakan lagunya dengan menggunakan izin yang sudah resmi yang ada di Indonesia seperti itu. Mas mungkin ketika ada omongan dari Mas Badai sendiri, dari Chris Pati sendiri mendengar tersebut gimana? Responnya seperti apa? Kalau seperti itu menurut saya sih ya hal yang wajar biasa aja ya. Menurut saya siapapun juga berhak untuk melarang gitu kan ya. Siapapun sebagai warga negara Indonesia berhak untuk melarang, berhak untuk mengeluarkan argumen. Kita pun juga berarti berhak kan ya untuk memberikan argumen. Kita sudah memberikan argumen itu di Instagram. Menurut kita cukup lah. Argumen itu udah cukup gitu. Dan di Instagram itu juga sudah jelas banget apa yang sudah kita lakukan terdahulu dan apa yang sedang kita sudah kita upayakan gitu. Betul. Baik ya. Iya. Nah, jadi kita juga punya hak untuk menjawabnya seperti itu. Betul. Ada upaya mediasi dengan Komunikasi lagi? Sampai sejauh ini sih belum ada ya. Iya, sampai saat ini sih belum Kuasa ya. hukumnya Cuman juga belum ada. dari sebenarnya kalau kita flashback dikit ya, sebenarnya sebelumnya kita sudah ada beberapa mediasi ya. Ya cuman waktu berjalan, ya mungkin karena ada pandemi juga dan sebagainya itu yang membuat masalah ini mungkin timbul lagi. Berarti belum ada titik temu atau gimana sih untuk Bukan itu ya, kalau Polemik. dari saya sebenarnya kalau hukumnya itu udah jelas. Itu biasa, hukumnya udah jelas, kuasa hukum kami juga udah jelas gitu. Jadi ya tinggal kita tunggu aja. Iya, Kita taat sama negara. sebenarnya kalau saya lihat tuh Badai punya pendapat, Yap. Chris Pati punya pendapat juga gitu, di mana ya memang kalau titik temunya saat ini ya belum ada ya, memang titik temunya sampai sekarang juga masih jadi polemik kan. Undang-undang itu juga masih jadi polemik. Jadi ya sementara belum ada putusan apapun ya kita sementara ini tidak melanggar hukum gitu. Jika lo nih misalnya dari Badai sendiri mungkin bersikeras gitu, hal apa sih yang akan dilakukan dari Ya, Mas Badai langkah. sendiri? Kalau hukum ya kita main hukum. Ya kalau kita pribadi sih ya pengennya sebenarnya jujur pribadi ya Baik-baik aja. nggak ada lah permasalahan ini kalau bisa diselesaikan di meja makan lah gitu ya dengan ngopi sama-sama. Itulah sebenarnya impian kita ya tinggal nanti ke depannya mudah-mudahan waktu yang bisa merubah semua. Kedewasaan saya dan Mas Arif, Mas Anton, Mas Badai juga semakin hari semakin dewasa, semakin bijaksana, kita semua bisa ketemu di meja kopi dan beres. Itulah impian sebenarnya, harapan saya ya pribadi, sama Mas Arif juga, sama Mas Anton. Berarti memang untuk jalinan komunikasi tadi kan kita tahu kan sahabat sampai satu grup dan sekarang harus pisah ini. Berarti memang tidak ada sampai Sebenarnya nggak ada, kita di blog gimana komunikasinya. Oh, itu by WA, sosial media atau semuanya di blog Mas Kalau- Arif? Ya, Sosial media kan Sosial media macam-macam lah. nggak bisa disebut Iya. di ngomong itu pasti di blog. Berarti sejauh ini emang dari kalian sendiri mungkin nggak ada komunikasi? Berarti tidak bisa berkomunikasi ya karena faktor tersebut. komunikasi tetap bisa lah, kalau kita mau usaha tetap bisa ya membuat komunikasi ya. Cuman memang saat ini mungkin untuk menenangkan suasana masing-masing kita sebaiknya tidak saling berkomunikasi supaya kita menghindarkan hal-hal yang lebih panas dan sebagainya gitu sih.
Oke, Mas, ini kan artinya kan tidak hanya Krispati saja yang Polemik ya, dengan masalah masalah izin per lagu ini, melihat fenomena teman-teman yang lain ini seperti apa sih munculnya? Ini pendapat saya pribadi ya Yap. mungkin ya. Kalau pendapat saya pribadi, menurut saya hal yang wajar dan seperti tadi saya bilang ya, siapapun boleh melarang kok gitu ya. Saya juga di sini mau melarang mbaknya untuk bawain lagu Krispati juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya istilahnya, apakah larangannya itu berdasar gitu. Ketika ada dasar hukumnya di mana. Nah, ketika dia punya dasar dan tapi yang kompetitornya atau yang sebagai pengguna lagu user juga punya pasal yang mendukung kita gitu. Maksudnya istilahnya dalam arti ya sama-sama sebenarnya kita nggak bisa dipersalahkan gitu secara hukum gitu. Jadi ya sulit ya sebenarnya kita mau komentar juga kalau memang tidak ada putusan apapun ya. Kita semuanya merasa nggak melanggar hukum gitu. Dua-duanya merasa nggak melanggar hukum gitu. Memberikan larangan, kita melanggar larangan gitu ya. Karena sama-sama nggak melanggar hukum. Oke, ada kesulitan kah ketika manggung? Karena kan warningnya kan nggak hanya mungkin buat anak-anak Krispati, tapi untuk para penyelenggara nih ya. Gimana nih mungkin proses komunikasi dengan Krispati dan penyelenggara sendiri untuk lagu-lagunya yang seperti warning? Komunikasi dengan penyelenggara sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena dengan berita dari teman-teman juga yang diangkat, mereka jadi tahu kan apa yang harus dilakukan, harus bayar ke LMK, harus membayar ke WAMI segala macam. Jadi mereka sudah banyak yang lebih tahu. Cuma menanyakan bisa, penting bayar LMK-nya yang agar performing rights semua lancar. Jadi ke situ aja sih. Berarti di saat membawakan lagu Mas Bade itu untuk royalti sendiri Wajib. Kita wajib. Ya. Dari dulu sebelum ini polemik terjadi kita udah. berarti memang tidak ada masalah ya untuk pembayaran royalti? Enggak ada. Mungkin aku mau tahu sedikit soal yang Krispati sendiri gitu ya. Ini mungkin kedepannya nih akankah ada update mungkin dari lagu baru, single baru dan sebagainya? Karena kan sebelumnya sempat vakum tuh. Iya betul nih, ini bagus nih. Ini yang headline-nya ini aja. Kita 2022 kemarin kan rilis single baru ya. Nah 2023 ini doakan segera 1-2 bulan ini kita akan rilis Bulan November lah. Bulan November. Kita rilis single baru lebih fresh ya, dengan nuansa yang lebih modern ya, lebih modern dan mungkin agak berbeda dari lagu-lagu single-single sebelumnya. Tentang apa gitu, menceritakan soal apa gitu? Nah, Nggak jauh dari Pribadi cinta, kah berarti. atau gimana? Hah? Nggak jauh dari cinta. Oh, nggak iyalah, jatuh cinta. semuanya ya cinta. Cinta dari anak Krispati sendiri atau? Iya dong. Oh, oke. Dan kita cintain bersama, nggak Iya, sendiri. betul. Berdasarkan kisah masing-masing atau seperti apa? Kalau ini memang saya buatnya memang lebih ke kisah pribadi ya. Oh, oke. Kisah pribadi. Bang, apakah menjadi Remember November ini akan menjadi yang single baru itu? Iya. Ah. Menyanyikan lagu itu gitu. Akan dibawakan nanti atau spill Kalau ya? tanggal langsung kita ini Belum tanggalnya keluar belum ya. keluar dari label sih ya, kita belum Oh, oke. dapat info ininya ya. Ya mudah-mudahan dari Ceritanya sini itu mungkin. ya, kita nggak tahu. Kita nonton aja. Kita nonton aja. Berarti ini untuk sekarang ini mungkin dari kemarin sempat vakum dan sekarang ini mungkin gimana sih tur konsernya? Kayaknya sedikit banyak ya, karena kan lagi banyak juga nih event-event konser atau seperti apa dari Krispati? Ya puji Tuhan ya, takutnya semenjak pandemi ya karena mungkin teman-teman masyarakatnya udah haus banget hiburan kan. 2 tahun 3 tahun kemarin kayak gabut gitu ya di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, kayak kangen gitu. Makanya ya nggak heran juga promotor IO bikin acara, wah numpuk ya kayaknya ya, hampir tiap bulan ada ya. Kita pun juga bersyukur lah, kita dapat imbasnya juga ya. Iya. Kita ada beberapa event dan sebagainya kayak gitu. Untuk tour tahun ini mungkin udah full sampai Iya, tahun depan. gimana nih, Bang? Sampai 2025 ya kita ya. Iya, Oh, betul. 2028. Ya kita jalanin, bersyukur aja lah Mas. Maksudnya kita ya tetap jadwal tetap ada, kita tetap bisa menikmati berkat Tuhan sampai sekarang sehat. Ya itu sih paling penting sih. Bersyukur. Nextnya mungkin gebrakan dari Krispati sendiri, mungkin akan tur kemana gitu atau akan apa gitu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya? Zimbabwe. Kita mau ke tour ke Zimbabwe. Benar. Bercanda. Konser tunggal Iya. Konser Betul. tunggal kayaknya sih sementara ini masih belum lah ya. Sebelumnya. Kita sekarang ngumpulin single baru lah. Kita juga sebenarnya kita juga pengen move on lah ya. Maksudnya kita Iya. juga pengen punya karya-karya baru. Ya memang kita harus akuin lagu-lagu kemarin itu adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan juga. Lagu-lagu baru itu adalah lagu-lagu yang memang sangat berjasa besar buat kita juga, berjasa besar buat siap kita. Ya sementara ini kita pinjam lagunya ya untuk sebagai pijakan untuk lagu-lagu berikutnya. Terakhir, Krispati mengenalkan ke generasi Gen Z sekarang seperti apa nih? Karena musik juga banyak sekali Oh iya. sekarang ya. iya.
Kalau sekarang memang media apa ya? Saya sih menurut saya cukup kaget juga, cukup kaget dan apa ya? Kagum juga ya sama anak-anak muda sekarang ya. Maksudnya dengan cepat mereka bisa informasi. iya, dapat informasi, terus bikin karya dan sebagainya. Jadi menurut saya sangat luar biasa ya anak-anak muda sekarang udah istilahnya, makanya kita juga banyak belajar juga sih sama-sama mereka ya, dimana mereka istilahnya lebih cepat dalam berkarya dan sebagainya, itu nggak mikir gitu. Kalau kita kan mungkin udah umur gini lebih banyak mikirnya baru berkarya gitu. Iya. Oke. Gitu ya.